Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bapak terhadap acara hari ini sebagai upaya penguatan kolaborasi antar sektor berbasis riset dan inovasi? Saya sangat mengapresiasi Profesor Arif Satria, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan keluarga besar BRIN lainnya yang telah menghadirkan inisiatif dan kolaborasi yang sangat baik ini antara BRIN dan Kementerian Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Beliau begitu kuat dalam komitmen untuk bisa memajukan riset dan inovasi yang bisa diaplikasikan tentunya dengan baik antar kementerian, lembaga, termasuk juga aplikasi di lapangan. Contohnya hari ini ketika saudara-saudara kita menghadapi bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, contohnya di belakang kita ada sebuah tactical drone yang sudah deploy dan juga digunakan untuk memetakan kehancuran infrastruktur dan juga mana yang bisa diprioritaskan untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Jadi sekali lagi saya menyambut baik dan ingin terus bisa berkolaborasi dengan BRIN, Profesor Arif, dan kita semua ingin Indonesia semakin maju karena ditopang oleh riset dan inovasi yang juga benar-benar membumi dan semakin berkelas dunia tentunya. Jadi sekali lagi selamat atas acara hari ini. Untuk Pak Arif, mohon izin, bagaimana harapan Bapak setelah terselenggaranya kegiatan Tumbuh Bisnis hari ini? Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menko, Pak Haye yang hari ini menginspirasi kita semua yang memberikan pemahaman bahwa pembangunan infrastruktur itu adalah sebuah proyek peradaban. Ini sebuah gagasan yang menurut saya luar biasa brilian dan sangat dalam, karena bicara soal proyek infrastruktur sebagai sebuah proyek peradaban artinya ini menyangkut soal human development, soal economic development, soal transformasi bangsa, dan saatnya BRIN harus siap untuk membackup dalam perspektif science-based policy agar infrastruktur yang ada di Indonesia, proses pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. BRIN siap untuk berkolaborasi, dan sekali lagi kebijakan-kebijakan di bidang infrastruktur ini adalah kebijakan yang sangat penting buat kemajuan Indonesia ke depan. Sehingga basis riset dan inovasi ini menjadi kata kunci yang bisa membuat infrastruktur kita semakin resilient menghadapi berbagai ancaman, berbagai shock, ya, kejutan-kejutan baik climate change maupun berbagai hal, ya, dan saya yakin kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Untuk kerjasama sama Kemenko nanti seperti apa? Mungkin ada pembangunan? Ya, saya dengan beliau sudah bertemu beberapa kali. Yang penting kan komunikasi sudah terbangun. Insya Allah kami akan berkunjung lagi ke beliau untuk presentasi inovasi-inovasi apa yang cocok untuk pembangunan infrastruktur, khususnya untuk tanggul untuk Pantura Jawa. Yeah. Kami punya teknologi baru soal itu. Giant Sea Wall. Untuk Giant Sea Wall. Nah, jadi BRIN siap untuk menyampaikan beberapa inovasi yang barangkali bisa dipertimbangkan sebagai salah satu teknologi untuk menyelamatkan Pantura Jawa. Oke, cukup. Terima kasih. Terakhir soal kemarin kunjungan terakhir ke Sumatera, hasilnya seperti apa dan apa? Iya, saya rasa kita ikuti terus dan kita kawal proses tanggap darurat bencana yang kemudian tentunya diikuti dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pasca bencana ini penting sekali infrastruktur untuk masuk dengan cepat, artinya saya melihat langsung kondisi yang memang tidak mudah bagi masyarakat, bagi struktur pemerintahan di daerah, para kepala daerah juga tentunya membutuhkan support pemerintah pusat, dan kami memang fokus untuk menggelar sebanyak dan secepat mungkin alat-alat berat, baik eskavator, dozer, dan semua yang dibutuhkan untuk menyambungkan kembali jalur ekonomi termasuk jalur logistik, karena bantuan kemanusiaan membutuhkan jalur-jalur logistik yang bisa tiba di masyarakat langsung, selain tentunya melalui udara. Nah, dengan demikian kita berharap kita juga terus menghitung berapa besar yang perlu segera dibangun kembali, jembatan yang hancur atau yang putus, jalan-jalan baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota, termasuk juga fasilitas air bersih, belum lagi bicara rumah rakyat, lebih dari 140.000 yang dinyatakan rusak dan hilang, rusak berat dan hilang, kemudian juga sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan semua fasilitas yang juga mendukung agar masyarakat bisa tetap baik kondisinya walaupun
maksud saya tetap bisa dilakukan public service, pelayanan publik ya, utamanya kesehatan. Dan selebihnya tentu kita berharap sinergi dan kolaborasi yang baik antar semua pihak, pemerintah pusat dan daerah, dan juga kami mengapresiasi banyak sekali anak bangsa dari berbagai daerah yang juga terjun langsung, menunjukkan kepedulian, berbagi, sekaligus juga bisa memberikan masukan-masukan yang baik pada mereka. Terima kasih ya. Terima kasih.